Yang pertama, jujur mindset dulu sih. Mindset dulu yang mengatakan bahwasanya kita itu bisa. Bukan kita juara ya, tapi kita itu bisa. Kita bisa. Dan salah satu moralitas saya itu terdorong sehingga saya bisa bikin sesuatu yang maksimal pula. Dan kalau kita dari mindset sudah cukup, baru kita kembaliin ke skill set. Skill set itu apa ya? Cara kita itu bisa mendukung mindset kita. Jangan sampai kita berani doang, tapi kita nggak punya peluru nih gitu. Kita harus bisa melengkapi diri kita dengan skill, kita latih, repetisi, dan jangan sampai kita tumbang dengan pemikiran kita sendiri, apalagi kita tumbang dengan skill yang kita punya. So, 2 hal itu aja, skill set dan mindset itu. Having fun with broadcasting. Halo Kasti, kenalin aku Salsa. Nah, ini adalah program pertama kita, yakni talk show spesial banget karena ini bakalan jadi konten pertama YouTube-nya UKM Broadcasting. Jadi teman-teman stay tune aja karena di Fanting ini kita bakal ngobrolin banyak hal tapi yang fun-fun gitu. Entah nanti bakal kita bahas pertukaran pelajar mungkin, prestasinya teman-teman, atau kegiatan-kegiatan yang ada di UNESA yang pastinya dengan fun. Nah, karena saat ini masih dengan hawa-hawa KCT, jadi spesial di episode kali ini kita akan menghadirkan narasumber yang luar biasa yang hadir dari KCT tahun lalu. Langsung saja ini dia Irsyad. Halo teman semuanya, terima kasih tepuk tangannya yang meriah. Ya ampun, bisa banget lagu ini. Oke, halo teman-teman semuanya, perkenalkan saya Irsyad Kak. Dan saya hari ini sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surabaya. Nah, kebetulan kamu tahun lalu itu juga ikut KCT kan ya? KCT 23. KCT 23, salah satu kompetisi yang terbaik buat saya. Berarti ini pertama kalinya kah kamu ikut jadi announcer atau podcaster itu? Sebenarnya ini adalah lanjutan dari kebiasaan saya di SMA. Jadi di SMA itu pernah kita ikut SMA Awards, kemudian tumbang ya. Dan saya harus membalas dendam di sini. So I think ini pertama kali saya merasakan euforia saya menjadi juara. Spill dulu nih di awal talk show kita. Kamu kemarin dapat juara berapa? Oke, kebetulan saya ada di winner sebagai the most active podcaster. Wih, tepuk tangan dong teman-teman. Mantap. Nah, kamu tahu KCT dari mana, Syad? Pada awalnya tuh KCT ini dipopulerkan sama UNESA TV yang ada di Instagramnya. Dimana itu disebarin sama KC Media. Jadi waktu itu pada saat saya maba, saya langsung cari apakah ada sebuah tempat yang ada untuk mahasiswa buat jadi presenter. So, ketika saya melihat UNESA TV, maka saya melihat potensi untuk saya ikutin dan saya follow Instagramnya. Kemudian saya scroll Instagram itu muncul, wih ada kompetisi nih, ini yang gua banget nih ya, ikut deh gitu. Berarti emang rata-rata kita itu taunya itu dari Instagramnya KC Media itu sendiri ya, Syad? Betul sekali. Oh iya teman-teman, aku juga tahun lalu sama nih kayak Irsyad. Jadi aku dulu juga ikut KCT, cuman cabangnya presenter, sedangkan Irsyad ini podcaster. Ya tapi nice try lah ya, aku tahun lalu. It's okay. Walaupun nyesek dikit gitu, dikitnya banyak gede. Oh ya, Syad, apa sih setelah kamu ikut KCT gitu? Oh, yang kamu rasain dulu aja deh waktu habis ikut KCT. Awalnya apakah memang udah berekspektasi nih kamu, aduh pasti aku bakal jadi juara di sini atau gimana? Oke, so ketika aku melihat ini adalah lomba skala nasional, artinya kan bukan hanya dari mahasiswa UNESA aja. Saya kira saya masih pesimis dikit lah. Ya dikitnya 51% kayak saham lah ya. Oh, ya? Nah 49% ya saya merasa optimis. Karena apa? Karena saya merasa kalau sudah terlatih di waktu SMA itu. So ketika saya melihat potensi saya di SMA itu ada dan saya push di sini untuk peningkatan, saya merasa bahwasanya gagal atau menang itu tetap progres. So, nggak ada masalah saya lolos apa enggak, yang penting saya berusaha semaksimal mungkin. Wih, waduh, motivational banget ini buat kita semua. Nah, Syad, tadi kan kelihatannya tuh kamu teguh banget ya, kayak pengen
maksudnya itu dari SMK kamu memang udah rutin ikut kompetisi-kompetisi, terus lomba-lomba gitu. Tapi kalau ngelihat background kamu sekarang yang sebagai anak hukum, kenapa sih tertarik buat ikut juga kayak di lomba-lomba yang cabangnya ke penyiaran atau ke podcasternya itu? Sebenarnya berbicara mengenai konektivitas antara hukum dengan podcaster ya, saya merasa kalau di hukum itu juga mempelajari public speaking. Dan nilai paling mahal ketika seorang advo atau apapun itu mengenai advokasi dan juga pembelaan tentu tidak lepas dari namanya komunikasi, Kak. Oh iya, dan benar-benar. saya kira di podcaster ya, saya ini berkaca dari podcast itu artinya kan penyampaian secara lebih fleksibel daripada presenter. Jadi saya rasa dengan adanya komunikasi yang kuat dan dilatih dari sini itu bisa mendorong karir saya di bidang hukum gitu. Jadi lewat podcast ini mungkin aja nantinya kamu akan membawa podcastmu itu dengan materi-materi hukum, bisa ya? Lebih ke gimana cara ngelatih komunikasi lewat podcast gitu aja. I see. Jadi hitungannya selain jadi mahasiswa hukum pun kita tuh masih bisa lah untuk mengembangkan skill di bidang-bidang lainnya. Apalagi sekarang itu dengan berkembangnya zaman, podcast ini salah satu jadi unggulan gitu ya. Jadi hiburannya kita semua, bahkan bisa jadi platform yang edukatif gitu sekalian. Dan salah satu opsinya adalah begini kan, kita kalau manusia itu harus punya plan A sampai Z lah. Dan salah satu hal yang bikin saya terdorong untuk menjadi atau mempelajari podcasting atau komunikasi adalah ketika saya tidak berkarir di hukum, maka saya punya skill lain yang bisa saya jual di industri. Salah satunya adalah communication. Wah, bagus banget ini. Teman-teman bisa ngambil di pesannya dari Irsyad ya, buat apa aja prodi yang kita ambil, tapi kita tuh selalu bisa tuh ngambil kesempatan di luar untuk ngembangin skill-skill yang kita punya. Nah, ngomong-ngomong skill, apa sih yang kamu persiapkan Irsyad buat KCT ini tahun lalu? Yang pertama, jujur mindset dulu sih. Mindset dulu yang mengatakan bahwasanya kita itu bisa. Bukan kita juara ya, tapi kita itu bisa. Kita bisa. Dan salah satu moralitas saya itu terdorong sehingga saya bisa bikin sesuatu yang maksimal pula. Dan kalau kita dari mindset sudah cukup, baru kita kembaliin ke skill set. Skill set itu apa ya? Cara kita itu bisa mendukung mindset kita. Jangan sampai kita berani doang, tapi kita nggak punya peluru nih gitu. Kita harus bisa melengkapi diri kita dengan skill. Kita latih, repetisi, dan jangan sampai kita tumbang dengan pemikiran kita sendiri, apalagi kita tumbang dengan skill yang kita punya. So, dua hal itu aja, skill set dan mindset. Skill set dan mindset. Oke, ini akan kita catat ya bahwa kita harus punya skill set dan juga mindset. Setelah kamu daftar nih di KCT, habis itu kan lanjut nih ke tahap Zoom ya. Habis lanjut ke tahap Zoom, habis itu kita ada finalis atau karantina. Nah, kalau aku pribadi ya, karena tahun lalu kita sama-sama maba. Iya, kita sama-sama maba. Jujur aku gak expect, jadi aku ngerasa sebenarnya tahun lalu itu aku sangat kurang banget. Jadi malah tantangannya itu aku rasakan setelah kompetisinya selesai. Kayak, oh ternyata aku kemarin itu suaraku kurang ini loh. Jadi tantangannya itu aku sadari setelah selesai malahan. Nah, kalau kamu sendiri, apa sih tantangan yang kamu rasain setelah lanjut nih ke tahap-tahap selanjutnya di KCT? Tahap-tahap selanjutnya di KCT itu artinya sudah final, betul? Mungkin bisa kamu ulik dari Zoom dulu deh. Oke, jadi tantangan yang pertama ketika kita ada di sesi media sosial dulu kayak ya. Kita awalnya kan media sosial dulu. Jujur, saya adalah orang yang send link 2359. Jadi saya posting itu 1 menit sebelum penutupan. Tim mepet deadline. Mepet banget. Sampai saya nge-PC salah satu CP-nya itu apakah link saya udah masuk gitu. Karena jujur saya udah prepare di beberapa hari untuk scriptingnya, tapi dapingnya belum. Saya baru keinget ketika ini deadline yang pertama ini. Dan saya ngelihat kalau misalnya kita nggak prepare, maka yang terjadi itu ya gemeruduk gitu. Sampai kita harus deg-degan buat ngumpulin. Nah, saya rasa tantangannya adalah konsisten dan disiplin yang belum saya bangun ya. So, ketika saya mau bercerita di sini, maka pastiin kalau konsisten dan disiplin itu jadi poin pertama untuk mengikuti lomba. So, yang kedua, ketika saya mengumpulkan, saya udah pasrah. Waduh, ini di
buat tengah malam nih, entah lolos apa enggak, ya udah deh, tinggal aja deh. Tiba-tiba aku di PC sama salah satu temen yang ikut KCD juga. Siap, selamat ya, selamat ngapain gitu. Selamat kamu lolos gitu. Ya udah deh, aku terima aja deh. Kamu lolos enggak saat ya? Ya lain kali ya. Gitu. Tapi kamu seneng gak itu? Ya seneng lah. Jahat ya. Nah, ketika udah masuk di sesi Zoom, akhirnya aku harus perbaiki masalahku kemarin nih, konsisten disiplin. So, aku lebih prepare lagi, aku lebih berbeda lagi. Jadi pada saat sesi Zoom itu, aku terinspirasi sama salah satu inspirator. Jadi pada waktu itu mengajarkan bahwasannya lebih baik sedikit berbeda daripada sedikit lebih baik. Artinya apa? Kita harus unik di dalam semua sesi. Jadi aku bikin virtual background yang berbeda, kemudian juga wardrobe yang berbeda. Buat apa ya? Buat kita lebih beda sedikit aja. Nah, quote-nya gini teman-teman. Ya tadi saya ngomong sedikit beda lebih baik daripada sedikit lebih baik. Itu aja. Nah, ketika udah dari Zoom selesai, aku lagi pasrah dan tiba-tiba diselamatin lagi. Enggak. Emang gitu ya tiba-tiba? Habis Zoom tiba-tiba? Bang, aku kalau yang ini pantengin gitu, aku memang nervous gitu. Okay. Jadi langsung aku di refresh terus gitu. Dan selamat, wow, finalist bro. Waktu itu aku finalist dan I think ini waktu beneran tempur deh. Gitu. Jadi akhirnya waktu aku sudah dikatakan finalis, aku maksimalin yang ada dengan segala kesalahanku yang lalu aku pelajari terus, dan pada waktu itu aku berangkat ke grand final. Jadi ada karantina tuh hanya sekedar ya ada beberapa tes. Itu kayak kalau di presenter sih kayak reportase di podcast. Betul, di podcast itu ada gini Kak, kita dibikinin ada tema besar gitu. Tema besar, dan tema besar itu kita suruh creating sendiri, kita mau ngomong apa di sana gitu. Yang penting satu teman-teman, soal podcaster, satu aja, wawasan luas itu perlu banget. Ketika kita merasa kalau kita itu pinter sendiri ya, tiba-tiba dikasih salah satu tema yang ternyata sangat asing banget dengan keahlian kita, langsung kita kicap teman. Kita kayak, ini apa ya? Apa ini? Definisi yang kita nggak tahu. Bahasa-bahasa yang kita nggak paham, kayak diksi-diksi itu perlu kita ketahui dulu. Dan dengan jagonya kita di bidang keilmuan, wawasan yang kita perluas itu memudahkan kita buat merangkai kata-kata. So, alhamdulillah waktu itu ada tema yang relate dengan diri saya, dan karena wawasan juga mendukung, akhirnya saya bisa ngobrol dengan cakap lah waktu itu. Tapi pada waktu grand final teman-teman, ada satu hal yang menggandrungi saya, yaitu adalah overconfident gitu. Serius ini kalau bukan di Fanting nggak akan saya ceritakan ya. Tepuk tangan buat gue dong. Terima kasih. Ini overconfident saya. Jadi kayaknya itu udah mendarah daging gitu deh, Bapak. Jadi pada grand final cukup pede banget saya. Orang-orang dikasih tema sama, polanya sama. Ada tema dulu, terus silakan kalau kalian mau scripting, kalian mau langsung ngomongin secara spontan, silakan. Tapi saya lebih memilih ngomongin secara spontan. Kenapa? Kayak saya merasa pede, ini saya bisa semua topik gitu. Jadi ada 12 topik yang nanti akan dipilih random, dan saya merasa kalau nggak perlu siap-siap, nggak perlu bikin skrip. Ya dia bikin skrip semua. Aduh, apa aja deh topiknya gue bisa gitu. Iya, apa aja topiknya gue bisa gitu. Itu goditnya ya. Akhirnya aku nggak bikin skrip teman-teman. Aku skip yang dilakuin teman-teman. Yang lain itu pada bikin skrip semua, pada pusing, pada ngafalin gitu. Aku langsung tenang ya hidup ya gitu. Gak dirasain tuh deg-degannya. Oke, pada waktu naik ke panggung, disorot kamera, disorot lighting, pada waktu itu TVRI Kak, langsung kayak aku ngomong apa di sini? Aduh, aku cuma nyatet beberapa, tapi waktu masih banyak. Ya udah, pengulangan kata, dan sampai di saat pengumuman mungkin beberapa hal yang jadi miss, sehingga saya hanya dapat the most active, dan beberapa juara atribut itu memang tidak berkaitan dengan saya, karena memang saya juga nggak pro amat dalam ngomong di grand final ya. Jadi saya pengulangan kata, sehingga bagiku itu nggak kurang puas lah gitu kan. Tapi yang paling penting adalah setelah kamu kompetisi kan kamu jadi penting nih pelajarannya. Oh iya, kemarin aku kurangnya ini, akhirnya aku perbaikin.
itu. Tapi Syed, sebenarnya aku tuh dari seluruh ceritamu, aku tuh masih kepo banget. Emangnya apa sih virtual backgroundmu tadi? Katanya itu biar unik gitu. Emangnya tahun lalu kamu pakai virtual background kayak gimana sama kostumnya? Jadi karena saya itu mengangkat sebuah cerita panas ya gitu. Jadi Hot news. Hot news gitu. Hot podcast itu kan. Nah, background saya neraka kan. Apakah dengan iblisnya yang di atas tuh? jadi hal itu yang bikin orang, ini apaan ini gitu. Ini memang hot kak gitu. Ini memang hot gitu. Artinya saya merasa kayak, oh beda sendiri gua nih gitu. Dan it works gitu. It works. Orang juri akhirnya notice kalau ada yang masuk neraka ini di sini gitu. Jadi pada waktu itu mungkin salah satu hal tersebut yang bikin saya lebih ingat lah gitu kan. Oke. Tadi kamu ngomongin tentang santai ya, santai sebelum waktu karantina gitu. Exactly. Sebenarnya itu aku ngerasain juga. Kenapa? Karena kalau di konteksnya presenter, gini, podcaster itu teman-teman, teksnya itu disuruh bikin sendiri. Kalau presenter itu udah ada teksnya. Tapi karena banyaknya chat yang ada di grup, aku itu miss satu link G Drive. Yang aku nggak tahu ternyata di link G Drive itu adalah seluruh naskah untuk finalis presenter. Jadi waktu karantina, itu aku tahu nih teman-temanku tuh pada bawa kertas sambil baca-baca. Tapi aku kayak nyantai, teman-teman itu baca apa ya? Cuman batinku aja gitu. Akhirnya pas malamnya kayak udah malam banget setelah kita gala dinner ya waktu itu. Karena oh ya teman-teman, karantinanya itu kita habis ada kegiatan di studio. Terus habis itu kita geser ya di hotel buat ada gala dinner sama ada materi-materi gitulah ya. Nah habis itu setelah gala dinner aku di kamar sama Kak Dila waktu itu. Itu aku tahu nih Kak Dila kayak baca-baca, tapi aku mikir kayak baca apa ya. Akhirnya setelah keresahanku seharian, aku tanya di Kak Dila, Kak itu emangnya apa? Naskah salsa. Loh dapat naskah gitu. Akhirnya aku baru belajar. Nah inilah kesalahan kita berdua yang mungkin bisa buat teman-teman yang ikut KCT di tahun ini buat lebih belajar lagi. Sama lebih dipantengin nih info di grupnya. Kalau memang disuruh belajar, disuruh bikin skrip, ya harus bikin. Jangan gampangin, karena di kompetisi tuh bener-bener kita nggak ada yang tahu ya, Syed ya. Exactly, betul. Bahkan kadang ada yang mungkin ya peserta yang kita rasa biasa aja, nggak taunya di panggung tiba-tiba meledak. Jadi benar-benar harus di-preparein teman-teman. Nah Syed, setelah ikut KCT tahun lalu, apa sih yang kamu rasain dampaknya di diri kamu gitu loh? Satu yang paling aku ingat itu guys, ketika keluar dari KCT, hari pertama after dinyatakan menang kan, winner The Most Active. Menang kan gitu. The Most Active. Langsung orang yang aku kenal dan jalan di kantin itu, entah di kantin, entah di kelas, itu langsung diginiin. Oh Mas Kiti, awas podcast terlewat. Jadi hal yang lebih pada personal branding itu naik banget. Naik banget dan kita ngerasa kayak, wih anak ini udah terverified, pernah muncul di studio TVRI, udah diverifikasi sebagai The Most Active Podcaster atau juara atribut lainnya, dan orang-orang ngerasa kalau ngomong ya hubungin aja gitu. Jadi kita udah tertempel nih sebagai podcaster profesional. So selain itu teman-teman, kita bakalan ngerasain banyak sekali perubahan dari diri kita. Seperti dari materi yang ada itu kita bisa resapin, kita bisa bikin skill komunikasi kita lebih maju lagi, sehingga nggak ada yang rugi. Menang kalah kita bakal dapat pelajarannya di situ. Bener. Apalagi di KC Media ini sendiri ya, yang aku rasain itu teman-teman, mungkin Irsyad juga ngerasain bahwa kita itu setelah kompetisi kita itu nggak dibiarin gitu aja, tapi kita bener-bener dikasih wadah buat ngembangin skillnya kita lebih lagi, gitu. Apa namanya, kayak apa sih yang kurangnya ada di diri kita, itu kita dilatih lagi nih di sini sampai kita bener-bener pede, bener-bener siap dalam segi mental, materinya juga gitu. Dan aku nambahin ya, yang akan kita dapat after KC itu adalah salah satunya adalah akses relasi di orang-orang hebat di KC Media. Bener dan banget. Apapun yang berkaitan dengan pengembangan diri itu kita bisa lebih mudah mengakses kalau kita sudah punya relasi ke sini. So jangan lupa teman-teman tetap menjadi yang terbaik, karena kita nggak tahu apa yang akan kita dapat itu akan menjadi yang terbaik nanti. Ya ampun. Oh iya Syed, tahun kita kan memang di TVRI ya, tapi tahun ini tuh JTV. Jadi bisa aja mungkin
Oh iya, kan nanti venue-nya itu bakalan di luar. Kita spill tipis-tipis nih. Venue-nya itu bakalan outdoor teman-teman, gak dalam studio. Jadi mungkin aja barangkali ada wartawan yang lagi ngeliput K-Fest atau KCT terus tahu, oh anak ini bagus nih podcastnya, oh anak ini bagus nih presentingnya. Terus tiba-tiba kalian dihubungi buat ngisi di JTV, siapa tahu kan ya. Itu rezeki yang nggak ada yang tahu kan. Nah, jadi ya doa-doa aja, persiapin semaksimal mungkin biar nanti kalian yang lolos nantinya jadi finalis bisa lancar. Terus nanti selama grand final juga bisa menampilkan yang maksimal. Tapi juga teman-teman yang belum lolos ya untuk KCT 2024 ini nggak perlu khawatir karena KCT ini bakal ada sampai 25 tahun deh. Waduh. Iya. Berarti kayak 2000 Indonesia Emas 2045 ya. Oh iya. Targetnya KCT itu adalah meningkatkan sumber daya manusia. Bener banget. Jadi nggak masalah nih teman-teman yang gagal di tahun ini bakal bisa lagi nyoba di tahun 25 depan. tahun ke depan. Sampai umur 25 tahun Pak maksudnya. Jauh banget sampai 2045 kita udah tua deh kayaknya. Sorry. Oh berarti batas maksimalnya 25 kayak ya? Bener. Oh aku kira 25 tahun ke depan. Iya nih kayaknya aku tadi keserimpet dikit, sorry ya. Jadi aman aja teman-teman bisa nyobain juga yang sekarang masih belum lolos. Oke lanjut ya. Jadi it's okay teman-teman buat yang tahun ini belum lolos bisa lanjut daftar lagi di tahun depan. Karena nggak ada ruginya buat coba lagi karena memang benefitnya tuh banyak banget. Terakhir Irsyad, kita ada jargon untuk funding kita. Funding apa itu funding Kak? Funding, oh ya, funding itu kita punya kepanjangan. Jadi funding itu dari fun broadcasting. Tiba-tiba lupa nih. Jadi funding itu kependekan dari fun having Sabar. Jadi funding itu Biar katanya bagus. Okay. Oh apa itu Pak funding tuh Kak? lanjut aja gak apa-apa. Oke. Jadi ini no cut teman-teman. Jadi funding itu, aduh aku gak bisa lagi. Oke lanjut. Jadi teman-teman, guys. Jadi teman-teman funding itu dari Fun Broadcasting gitu. Yang kita punya harapan bahwa di talk show-nya broadcasting ini akan fun. Sampai kita ketawa doang loh. Makanya sampai kita tuh sebenarnya tadi lupa sendiri. Ya harap dimaklumi lah ya karena ini episode pertama ya. Oke, gitu aja. Terima kasih teman-teman. Aku Salsa dan terima kasih juga Irsyad sudah hadir dan sharing-sharing ke teman-teman tentang KCT. Kita nanti bareng-bareng ya ngomong. Waktu aku ngomong funding, having fun with broadcasting gitu. Oke, funding, having fun with broadcasting.